Baik, sudah pukul 5 lewat 15 menit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat rumah dakwah yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa, yang hanya kepadanya lah kita menyembah, kepadanya lah kita bergantung. Berkat limpahan nikmat karunia dan inayahnya, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sampai di edisi pemahaman tentang Allah dalam pertemuan yang keempat, pertemuan yang terakhir, yang insya Allah kita akan sama-sama membahas tema dimensi cinta kepada Allah. Diinformasikan kepada sahabat rumah dakwah semua bahwa kita sudah hampir selesai ini ya, edisi pemahaman tentang Allah dengan 4 materi. Yang pertama, urgensi mengenal Allah. Yang kedua, yaitu metode dan hambatan dalam mengenal Allah. Yang ketiga, eksistensi dalam naungan tauhid. Dan yang terakhir, hari ini kita akan membahas dimensi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Dan semoga kita semua yang tetap istiqomah dalam menjalankan nilai-nilai al-Islam, insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat rumah Amin. dakwah yang berbahagia, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu dengan baca suratul Fatihah, wabil khusus untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita. Yang sudah mendahului kita, kita doakan semoga diterima amal Islamnya, diterima amal baiknya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang tua kita yang masih hidup, kita doakan selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan dalam hidupnya. Yang kedua, marilah sama-sama kita doakan pasangan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Semoga semuanya selalu juga dalam keselamatan, keberkahan, dan juga naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, marilah sama-sama kita berdoa khusus untuk diri kita pribadi. Semoga kita menjadi hamba yang soleh dan soleha, dan setiap detak jantung kita, derap napas kita, seluruhnya dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sekaligus kita membuka kegiatan kita pada pagi hari ini, kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat rumah dakwah yang berbahagia, sebagai prolog untuk kajian kita pada untayan fajar kali ini, bahwa cinta adalah fitrah manusia. Namun dalam perjalanan kehidupan, cinta kita seringkali tersesat pada hal-hal yang fana. Sementara cinta sejati yang hakiki adalah cinta kepada Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah bukan sekadar ungkapan lisan, melainkan juga keyakinan yang menggerakkan hati, menuntun akal, dan membimbing amal kita. Ia adalah cahaya yang menghidupkan jiwa, mengarahkan langkah, dan menjadi sumber ketenangan dalam setiap keadaan. Dalam Islam, cinta kepada Allah memiliki dimensi yang luas. Ia terwujud dalam kepatuhan kepada perintahnya, kesabaran dalam menghadapi ujian darinya, serta rasa rindu yang mendalam untuk selalu dekat dengannya. Nah, untuk itu, pada pertemuan terakhir edisi pemahaman tentang Allah ini, kita akan sama-sama mendengarkan materi ilmu hazanah yang baru dari Al-Mukarrom Ustadz Indra Samsi. Kepada Ustadz Indra Samsi, dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwan, ukhti fiddin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam yang tentu kita terus berupaya untuk meningkatkan, memelihara nikmat-nikmat iman dan Islam itu selama hayat di kandung badan. Kemudian salam dan salawat tidak lupa kita sampaikan, mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Saya izin share ya, Ibn Fatah ya, sebentar. Siapa? Oh ini dia. Udah belum ya? Belum ya? Belum Ustadz. Oh belum ya? Bentar. Share. Oh ini ada nih. Bentar. Ah, sudah sekarang ya? Sudah Pak, udah. Udah ya? Alhamdulillah. Boleh Baik, dimasukin. saya mulai ya. Ini yang keempat sesi kita di dalam memahami tauhid, yaitu dimensi cinta kepada Allah sebagai penutup. Mudah-mudahan ini merupakan pamungkas yang justru malah dia menjadi penting untuk mengikat atau mengintegrasikan tiga sesi yang sudah kita bahas. Karena cinta ini merupakan landasan yang bukan cuma sehingga kita mengetahui bahwa tauhid itu bukan cuma dilandasi keimanan eh, dengan menggunakan rasionalitas, tapi juga ada keterikatan emosional dan spiritualitas. Begitu. Jadi cinta kepada Allah ini bukti nyata bahwa seseorang itu sungguh-sungguh mengesahkan Allah. Ayatnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Alladzina amanu asadda hubbalillah. Jadi di antara manusia ada yang menyembah tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi yang disebut dengan ilah itu atau Tuhan adalah menjadi obsesi. Yang di Al-Quran disebutkan bisa saja obsesi kita itu atau Tuhan kita itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Itu yang kadang kita tidak menyadarinya begitu ya. Inilah disebut dengan tandingan-tandingan. Tetapi orang-orang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Nah, seperti apa cintanya itu nanti mungkin kita bisa uraikan di dalam poin-poin berikut ini. Tapi yang perlu kita sampaikan juga adalah kenapa Allah itu haruslah menjadi landasan bagi setiap perbuatan kita yang berdasarkan pada kecintaan. Karena memang Allah lah yang layak disebut sebagai mustahik cinta itu.
Mustahik cinta itu adalah zat yang paling berhak untuk mendapatkan cinta dari kita. Alasannya ada 4 hal. Pertama, karena kecintaan diri, maka manusia harus mencintai Allah. Sejatinya setiap manusia, sekali lagi setiap manusia itu dia mencintai dirinya sendiri. Itu kenapa kalau ini disalahgunakan atau kalau kita di dalam hidup ini senantiasa mengikuti hawa nafsu, ego, kita disebut sebagai egois gitu ya. Tetapi pada dasarnya itu berangkat dari kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Nah, kalau seorang hamba yang meyakini bahwa kehidupan, kebahagiaan dan kesempurnaannya itu bergantung pada Allah, jadi layaklah Allah yang berhak kita cintai gitu. Jadi kalau kita mencintai diri sendiri, kita harus mencintai Allah. Sebab kita harus meyakini keselamatan, kesejahteraan di dunia bahkan di akhirat itu tidak bisa tidak harus dengan bantuan Allah. Itu kenapa makna cinta itu kan rahmat. Seperti saya pernah sampaikan, setiap kata yang dibentuk dari huruf ro, ha, dan mim itu bermakna cinta, kasih sayang, kelembutan. Jadi yang kita harapkan yang tertinggi, bahkan dia mengalahkan hidayah agama, din, al-Islam, hidayah akal, hidayah panca indera, yaitu adalah hidayah cinta Allah, rahmat Allah. Walallah fadlullahi wa rahmatuhu la kuntum minal khasirin. Begitu kata Allah di dalam firman-Nya. Bahwa jika bukan karena karunia dan juga rahmatnya kepadamu, sesungguhnya kamu akan menjadi orang yang merugi. La kuntum minal khasirin. Begitu juga di dunia. Nabi pernah bersabda bahwa yang menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah itu insya Allah bukanlah amal soleh kita, tapi adalah rahmat Allah. Termasuk diriku, begitu kata Nabi. Nah, jadi rahmat Allah, cinta Allah itu adalah kita harapkan di dunia dan di akhirat. Dasar inilah maka Allah lah menjadi zat yang paling berhak kita cintai. Yang kedua, karena manusia memiliki tabiat untuk mencintai orang atau siapa saja yang berbuat baik kepadanya. Jadi bila dibandingkan dengan apapun juga, siapapun juga yang berbuat baik pada kita, kita yakin ya kebaikan Allah tidak dapat kita bandingkan. Sekali lagi kita tidak bisa bandingkan kepada apapun juga. Nikmat Allah begitu besar. Jadi sebenarnya hidup kita ini mestilah eh, apa isinya itu cuma bersyukur aja. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Yang kita tidak mungkin bisa hitung nikmat Allah. Sekali lagi, kita tidak mungkin bisa menghitung nikmat Allah. Dan nikmat Allah itu kan wajib kita syukuri. Dan malah menjadi satu apa mekanisme niscaya bagi Allah, dia akan menambah nikmat itu kalau kita mensyukurinya. Begitu. Yang ketiga, ada tabiat manusia untuk mencintai orang yang berbuat baik. Nah, manusia itu siapapun juga ini merupakan fitrah, pasti dia cinta. Dia menyukai orang-orang yang berbuat baik, walaupun kebaikan itu tidak sampai kepadanya. Kan kita suka memuji, mengapresiasi kan orang-orang yang berbuat baik, si A, si B, walaupun kebaikan itu belum sampai kepada kita. Kalau poin dua tadi, kepala kita itu Allah. Ini orang lain kita juga mengapresiasi. Nah, apalagi Allah ya. Kemudian yang terakhir bahwa manusia itu secara fitrah dia mencintai hal yang indah, cantik dan bagus. Allah adalah yang maha indah, yang maha baik ya. Jamaliyahnya Allah itu merupakan salah satu pilar jika kita mau menyebutkan 2 pilar saja dari asma Allah itu di samping Jalal, Jalaliyahnya juga Jamaliyah. Baik, yang kedua adalah cinta sebagai motivasi ibadah. Mudah-mudahan kita sudah sampai ke derajat ini, walaupun mungkin kadarnya ya tidak sebesar para wali Allah, Nabi Allah ya, yaitu yang menjadi pendorong kita di dalam melaksanakan aktivitas. Jadi kalau kita menyebut ibadah, sesungguhnya adalah 24 jam aktivitas kita. Yang itu kita harapkan didorong ya karena kecintaan kita
kepada Allah. Karena di dalam kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kita itu tiada lain, ya, bahwa kita tujukan hanya untuk mengharap ridho Allah. Rasulullah pernah bersabda, tiga perkara yang jika terdapat pada seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya, mencintai seseorang hanya karena Allah, membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam neraka. Saya sengaja kutipkan hadis ini, karena kita kaitkan dengan manisnya iman. Baru kita bisa rasakan jika kita memiliki tiga hal ini, yaitu yang mencintai Allah dan Rasul melebihi segalanya, mencintai seseorang, artinya kita berbuat baik didasarkan cinta kita kepada orang lain, siapapun dia itu karena Allah, dan begitu pun juga ketika kita membenci untuk kembali kepada kekufuran, karena kekhawatiran, ketakutan kita dilemparkan ke dalam neraka, yang itu juga dasarnya karena cinta kepada Allah. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah untuk kita mengevaluasi mengenai ibadah pengabdian kita ini. Yang tadi saya sebutkan, mohon jangan dibatasi hanya ritual saja. Sekali lagi, hanya ritual saja. Sholat, saum, zakat, haji, apalagi ritual. Tapi hendaknya di dalam setiap aktivitas kita. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib itu membagi tiga klasifikasi. Yang menurut saya ini levelitas. Sekali lagi saya berbicara mengenai levelitas, tingkat ya, bukan berarti salah begitu ya. Nah, yang paling rendah levelnya itu adalah apabila kita beribadah sebagaimana layaknya seorang budak, yang kita melakukan apapun juga perintah Allah maupun menjauhi larangannya itu karena rasa takut kepada Allah. Tentu khususnya takut kepada azabnya, begitu ya. Khususnya takut kepada azabnya. Jadi level dasar ini tentu tidak salah, walaupun dia level yang dasar. Sekali lagi kita evaluasi kalau kita pada level ini kita masih berada di level dasar, tapi ini bukan satu hal yang salah karena juga memiliki dalil ya, memiliki dalil bahwa kita itu memang harus takut pada azabnya, pada nerakanya ya. Bahkan ada disebutkan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ya, supaya kita memelihara diri dari dan keluarga kita dari api neraka. Jadi bukan berarti tidak ada alasan. Yang level kedua, nah kalau kita sudah level kedua, ini disebut oleh Imam Ali itu sebagai ibadah model pedagang. Yang dilakukan motivasi di dalam kita beribadah, sekali lagi bukan cuma ibadah ritual, tapi dalam ibadah sosial juga. Jadi ketika kita interaksi dengan sesama itu dilandasi pada keuntungan-keuntungan duniawi, gitu ya, atau bahkan surga. Ya. Jadi ada hubungan timbal balik antara Allah dan hambanya, di mana ibadah dianggap sebagai transaksi. Nah, kalau model ibadah seperti ini kita baru level 2. Sekali lagi level 2 bukan berarti salah. Untuk mengetahui ini ciri-cirinya ya kita lihat saja lah. Kalau kita masih digerakkan melakukan ibadah, melakukan kebaikan karena hitung-hitungan pahala. Ini bulan Ramadan ini kelihatan sekali. Kita bisa menilai diri kita atau kita mengevaluasi orang-orang di sekitar kita. Dan begitu banyak juga ustadz-ustadz, orang-orang menyampaikan mengenai pahala-pahala ibadah bulan Ramadan. Nah, kalau kita masih apa berpikir dalam kerangka transaksi mendapat pahala, ya kita berarti masih kelas menengah, kelas 2 gitu ya. Tapi bukan berarti salah karena memang janji Allah kan. Baca Quran saja lah. Baca Quran itu kan itu satu kebaikan dan itu bukan kata. Alif Lam Mim itu bukan satu kata, bukan satu kebaikan. Tapi Alif Lam Mim ada tiga kebaikan di situ. Dihitung-hitung lah gitu. Dan ibadah Ramadan itu kan luar biasa pahalanya dan kita hitung-hitung. Sehingga yang kita kejar sekali lagi bahkan kalau di dalam bulan Ramadan itu kan yang ideal Lailatul Qadar ya. Itu yang kita kejar. Bahkan ada yang secara spesifik melihat lingkungan alam, ya. Ada gak ciri-ciri sebagaimana digambarkan Nabi mengenai malam Lailatul Qadar? Kita tunggu betul semata-mata karena pahala. Nah, ini berarti kita baru level 2.
Bukan berarti sekali lagi tidak salah, karena dijanjikan surga itu juga ya. Dan itu juga bahkan Nabi menyatakan jika kamu berdoa, berdoalah surga. Dan surganya juga harus surga yang Firdaus kata Nabi. Nah, yang ketiga ini nih poin kita. Mudah-mudahan kita sudah sampai poin ini walaupun kadarnya belum ya. Yaitu ibadah seorang pencinta yang dilakukan karena cinta yang mendalam kepada Allah. Jadi motivasi utamanya adalah kerinduan untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi kalau sudah level ini, Ramadan itu bukan sesuatu hal yang sebagaimana seperti orang yang memasuki Ramadan karena kultur, budaya, baju baru, semangat baru ke masjid dan seterusnya dan seterusnya. Atau bahkan memburu malam Lailatul Qadar. Itu mungkin tidak ada dalam kamus orang yang ibadah karena cinta. Yang dia buru adalah yang memberikan malam Lailatul Qadar itu. Yang dia buru itu. Dia tidak mencari kebahagiaan, dia tidak mencari ketenangan, dia tidak mencari apapun juga yang itu bersifat duniawi atau bahkan bersifat ukhrawi, surga misalnya. Tidak. Ibadah pencinta yang dia cari adalah zat yang memberi memberi kebahagiaan itu, zat yang memberi Lailatul Qadar dan seterusnya. Wah, mudah-mudahan kita sudah termasuk sini ya. Jadi ini biasanya justru bukan berarti dia tidak beribadah ritual misalnya ya. Justru dia eh, gencar, dia masif dan intensif. Bahkan dia melakukan yang sunnah-sunnah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Dia ittiba pada Rasul. Artinya untuk bisa mendaki tangga tertinggi dalam ibadah, dia mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Dan Allah mencintai hamba-hambanya itu karena ibadah-ibadah sunnahnya. Baik, berikutnya yang ketiga adalah cinta yang melahirkan ketergantungan pada Allah. Ini dimensi yang juga mestinya hadir ketika kita bertauhid yang dilandasi cinta muncul ketergantungan kita kepada Allah. Tawakal, ya ini perintah walallahu fatawakalu in kuntum mu'minin. Dipertaruhkan, digadaikan nilai-nilai keimanan kita dengan sejauh mana kita tawakal kepada Allah. Tawakal itu adalah kita menyerahkan segala urusan kepada Allah. Tentu bukan tempat persembunyian. Yang sering itu kan tawakal itu tempat persembunyian. Bagi kita untuk menyembunyikan kebodohan kita, untuk menyembunyikan ikhtiar kita, untuk menyembunyikan kemalasan kita atas nama tawakal itu. Ya, bodoh tapi kita sembunyi, tawakal pada Allah. Malas tapi kita sembunyi. Bukan itu ya. Tawakal ini adalah kita yang kita serahkan sepenuhnya hasil pada Allah. Tapi kita tetap konsisten dengan proses seoptimal mungkin, sebaik-baik mungkin secara itkon, secara ihsan gitu ya. Kemudian raja dan khauf, harapan dan takut. Ini juga menjadi ciri khas ya dari kita ya. Yaitu tentu harapan kita adalah rahmat Allah. Sekali lagi rahmat Allah, cinta Allah itu yang tertinggi, yang senantiasa menjadi harapan kita, tapi kita juga senantiasa takut pada Allah. Nah, dua ini yang harus kita pelihara, harus kita kembang-kembangkan. Karena kata Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, harap dan takut ini adalah sepasang sayap yang akan menerbangkan kita menuju mahabbah. Nah, jadi kita tidak boleh berat di satu sisi. Kalau kita berat pada raja saja, misalnya harap saja, itu akan apa membuat kita malas untuk berbuat baik gitu ya. Misalnya begitu. Atau sombong maksud saya. Tapi kalau kita kauf saja, nanti kita terjebak pada ibadah model pertama tadi. Yang takut terus-menerus dan seterusnya. Tapi dua-duanya ini. Dua-duanya ini harus kita pelihara di dalam diri kita, kauf dan raja ini. Itu kata Imam Al-Ghazali sepasang sayap yang akan menerbangkan kita kepada cinta kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah cinta yang mengutamakan ridho Allah. Cinta kepada Allah membuat seorang selalu mendahulukan ridho Allah di atas keinginan pribadi atau kepentingan dunia. Ia rela mengorbankan kesenangan dunia demi mendapatkan cinta Allah. Nah ingat, ini saya sampaikan satu ayat ya, untuk kita menggapai ridho Allah.
di dalam kita melakukan apapun juga pengabdian kita. Dan khususnya pada bulan Ramadan ini untuk memotivasi kita agar kita dapat meraih seoptimal mungkin berkah rahmat Ramadan itu yang itu merupakan saat bagi kita untuk transformasi diri. Nah, yang transformasi diri itu dimungkinkan bahwa kita nanti akan menjadi manusia baru. Yaitu sebuah ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan diri untuk mencari ridho Allah. Asbabun nuzul ayat ini adalah seorang sahabat ketika dia ingin hijrah ke Madinah yang dia meninggalkan seluruh harta bendanya karena dia dilarang oleh kaum Quraisy untuk pergi, boleh pergi tapi tinggalkan ya harta bendanya. Dia tinggalkan, saya lupa namanya ya. Nah, seorang sahabat ini dalam Asbabun Nuzul disebut namanya. Dan kita tahu mereka yang hijrah itu adalah mereka yang bukan cuma meninggalkan harta, dia meninggalkan jabatan, bahkan keluarganya ditinggalkan. Maka muhajir itu adalah mereka yang meninggalkan apapun yang mereka miliki untuk menggapai ridho Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya hijrah ke Madinah. Ya, itu muhajir. Sementara Ansor yaitu orang yang memberikan apapun juga, ya, dalam konteks menerima, memberikan apa yang dia miliki kepada para muhajir ini demi menggapai ridho Allah. Jadi ketemu itu muhajir dan kaum Ansor itu. Nah, jadi kita harus berani mengorbankan apapun yang kita miliki itu. Nih, saya ingin memberikan motivasi pada diri saya sendiri ini, supaya kita harus sungguh-sungguh serius di dalam kita melaksanakan ibadah Ramadan ini yang kita tahu konteksnya cinta ya. Allah tuh selalu turun di dalam bulan Ramadan ini memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah membangga-banggakan orang-orang beriman di bulan Ramadan ini kepada para malaikat. Allah menyaksikan hamba-hamba yang beriman ini berlomba-lomba di dalam bulan Ramadan ini. Maka kata Nabi, perlihatkanlah yang terbaik dalam dirimu. Perlihatkanlah yang terbaik di dalam dirimu di dalam bulan Ramadan ini. Nah, jadi keteguhan hati dan optimalisasi yang harus kita sungguh-sungguh serius. Push your limit. Ya, kita kita apa istilahnya? Kita berikan yang terbaik. Ya, kalau perlu kita melewati batas yang sebetulnya batas itu tidak ada. Motivasi yang sudah digerakkan, apalagi itu dengan cinta pada Allah, kita dapat melakukan apapun juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah cinta yang melahirkan kebahagiaan sejati. Cinta kepada Allah itu memberikan kebahagiaan sejatinya. Karena menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya dalam hati terdapat kekosongan yang tidak bisa diisi kecuali dengan cinta. Jadi kalau misalnya kita tidak memiliki cinta, maka hati kita akan selalu kosong, hampa begitu ya. Nah, menurut uh, sebagian ulama, hati yang dipenuhi cinta itu akan bukan cuma dia akan memiliki ketenangan, tentram, ya bebas dari kecemasan dunia, tapi juga dia merasa damai. Kenapa dia damai? Karena dia sudah bisa melampaui dualitas kehidupan. Yang saya maksud dengan dualitas kehidupan ini adalah penderitaan dan kebahagiaan. Yang saya sudah pernah sampaikan, ini merupakan niscaya di dalam alam semesta ini, dualitas ini. Law of polarity. Nah, orang-orang yang memiliki cinta yang kuat kepada Allah, dia tidak terpengaruh lagi kepada dualitas ini. Dia sudah melampaui ini. Ya, karena bagi dia kebahagiaan dan penderitaan, kenikmatan, anugerah maupun itu musibah itu merupakan apa pemberian dari hamba dari zat yang dia cintai dan apapun juga yang datang dari zat yang dia cintai itu pasti baik ya, pasti demi kebaikannya gitu ya. Nah, jadi damai itu bisa kita raih ya Ikhwan Fiddin dengan kita apa bisa melampaui dualitas. Yang kedua, ya kita tenang dan tentram karena kita senantiasa membangun koneksitas kita yang intensif dan masif. Sekali lagi intensif dan masif. Zikrullah itu akan melahirkan ketenangan. Jadi ini evaluasi bagi kita ya.
Kalau ibadah ritual yang kita lakukan tidak berimplikasi pada ketenangan, pasti ada yang salah gitu ya di dalam ibadah ritual kita itu. Nah, bahagia itu kan makna terminologisnya dia adalah mereka yang mampu memenangi dalam perang terhadap hawa nafsu. Jadi di dalam diri kita ini ada hawa nafsu. Tentu hawa nafsu yang buruk ya. Yang itu adalah ego. Wa ma ubariyu nafsi inna nafsa la ammaratu bisu illa ma rahima rabbi. Jadi di dalam diri kita itu ada hawa nafsu. Yang buruk itu adalah senantiasa mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Illa ma rahima rabbi. Jadi hawa nafsu yang buruk itu ghadab dan syahwat. Kalau dia dirahmati Allah, ya, dia bisa menjadi berubah menjadi tekad, ya, qadar dan iradah. Dia menjadi suluh penerang yang memberi kita motivasi yang kuat ya untuk push your limit, untuk memberikan yang terbaik, ya untuk sungguh-sungguh serius dan seterusnya. Nah, orang-orang yang sudah memenangi hawa nafsunya itu, yang sudah mampu mengubah godop dan syahwat menjadi kodrat dan irada, itulah yang dia akan mencapai kebahagiaan. Dan menurut Al-Ghazali, ini saya kutip sedikit, bahwa orang yang mampu mengenal Tuhannya lah yang justru akan mencapai kebahagiaannya. Dan ini sudah kita bahas, ma'rifatullah. Bahkan ini poin awal, ya, fa'lam begitu. Anna la ilaha illallah begitu. Yang apa sesi pertama kita. Jadi langkah pertama kita sebelum kita mengabdi, sebelum kita beribadah, itu kita adalah harus mengenal Allah. Hanya ada dua ayat ya di dalam Al-Quran tentang bahagia itu. Yaitu adalah ayat yang pertama Quran surat Al-Hud menceritakan tentang celaka dan bahagia. Tapi yang kedua yaitu yang disebut dengan bahagia ya tiada lain yaitu orang yang masuk ke dalam surganya Allah. Sekali lagi, kebahagiaan itu jika kita memakai term itu ingatlah ya, itu hanya ada ketika kita berada di dalam surga, bukan berada di dunia ini begitu ya. Tapi bisa kita jadikan motivasi bahwa apapun yang kita lakukan merupakan kebahagiaan bagi kita di dunia ini karena orientasi kita akan mengharapkan kebahagiaan di akhirat, yaitu masuknya ke dalam surganya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah cinta yang melahirkan kasih sayang. Jadi cinta kepada Allah itu hendaknya melahirkan kasih sayang. Bahkan menurut saya dusta lah cinta kita itu ya. Jika tidak melahirkan kasih sayang. Karena kita tidak mampu mengaktualisasikan dua sifat Allah yang paling ikonik yaitu Rahman dan Rahim. Aktualisasi Rahman dan Rahim itu haruslah kita juga mampu mencintai ya. Yang secara otomatis kemudian juga tidak akan dicintai oleh makhluk ya. Tidaklah seorang di antara kalian beriman sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ini adalah kalau konteks iman, yaitu ya sesama orang beriman. Tetapi rahmannya Allah kita aktualisasikan bahwa kita mencintai sesama makhluk Allah. Bukan cuma orang-orang yang beriman saja begitu ya. Bukan saja orang-orang yang beriman saja. Itu adalah kita mengaktualisasikan rahimnya Allah. Tapi rahmannya Allah kita harus aktualisasikan bahwa kita mencintai seluruh makhluk. Bahkan tumbuhan, bahkan binatang dan seterusnya. Dan sesi terakhir saya ingin sampaikan juga ini untuk memotivasi kita agar kita bisa menggapai ya menjadi hamba yang dicintai Allah. Yang ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya yaitu ada 6 secara cepat saja saya sampaikan. Yang pertama adalah dicintai makhluk. Tadi yang poin 6 tadi sebelum ini kita sudah sampaikan bahwa ketika seorang hamba dicintai Allah maka ia akan juga merasakan cinta dari makhluknya di bumi. Jadi kalau kita dicintai oleh sesama makhluk di bumi, ya bukan cuma oleh manusia ya. Terkadang ini bukan gurauan ya. Saya pernah mendengarkan satu pendapat kaum sufi kalau kita disenangi binatang gitu ya, binatang senang dekat pada kita, itu bukti kecintaan kita. Ya, bau bau bukti Allah mencintai kita. Karena dalam sebuah hadis apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia tuh memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan disebutlah, maka cintalah dia.
maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyuruh penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian dia menjadi orang yang dicintai di bumi. Ini kan tentu secara hakikat saja. Tapi secara konkretnya ya bahwa kita dicintai, kita disenangi oleh makhluk ya, apalagi sesama manusia. Itu juga tercermin ya kalau kita dicintai oleh Allah, kita akan mencintai sesama makhluk. Dan apalagi pada orang yang beriman. Siapa yang mencari ridho Allah meskipun di musim masyarakat, maka Allah akan meridhoinya dan Allah akan buat masyarakat menjadi ridho kepadanya. Sebaliknya siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mengundang murka Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan membuat masyarakat murka kepadanya. Akhirun nas anfa'uhum linnas. Bahwa yang dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Ini adalah hadis-hadis yang mendorong kita untuk kita dicintai oleh makhluk sesama manusia, tetapi dengan ikhtiar kita, ya. Bahwa kita kalau kita ingin dicintai oleh makhluk, kita harus ikuti apa yang Allah sukai. Yang paling Allah sukai adalah apabila kita memasukkan kegembiraan di hati sesama mungkin, menghilangkan kesusahannya, membayarkan hutangnya, engkau hilangkan kelaparannya, begitu. Dan kita memenuhi kebutuhan apa sesama saudara kita. Dan itu lebih berharga ketimbang kita beritikaf misalnya ya. Beritikaf di masjid gitu. Kadang-kadang kayak kemarin nih saya nih contoh aja ya, daripada saya harus doa setelah sholat begitu kan itikaf itu ya. Wah ternyata saya harus nganterin anak saya. Wah itu kan anak saya lebih bermanfaat menurut saya ya, untuk memenuhi hajat dia gitu ketimbang saya beritikaf. Itu sebagai misalnya. Jadi mungkin Ikhwan Fiddin itu mungkin lebih berharga ngajak jalan-jalan istri gitu ya ketimbang itikaf di masjid gitu ya misalnya. Yang kedua, berada dalam kebaikan. Seorang yang dicintai Allah, makanya juga akan dibuat dekat dengannya. Sehingga seorang hamba yang dicintai Allah akan Allah buat dia mencintai ketaatan, dimudahkan untuk berbuat kebaikan, dan akan dijauhkan dari perbuatan buruk. Jadi kita harus ya GR gitu ya. Tentu GR yang bukan kita ungkap kepada orang. Karena apapun juga kebaikan yang Allah berikan itu sebaiknya kita sembunyikan. Karena Allah tuh kadang-kadang juga menciptakan hijab pada kita untuk kita tidak menyampaikan apa karomah-karomah yang Allah berikan kepada kita dan kita pun juga tidak usah menyampaikan pada orang-orang lain gitu ya. Biarlah cukup ini misteri cinta kita kepada Allah saja. Yaitu apabila kita masih terus diberikan kesempatan untuk berbuat baik, apapun itu. Itu ya jangan-jangan menurut sebuah hadis ya Kak adalah Allah uh, sedang mencintai kita. Sesungguhnya Allah memberikan kenikmatan dunia pada seorang yang dia cintai maupun yang dia tidak cintai. Dan tidak memberikan kenikmatan agama kecuali pada seorang yang dia cintai. Siapa yang diberikan kenikmatan agama, maka Allah mencintainya. Dalam hal ini konteksnya adalah mencintai agama, menuntut ilmu itu adalah satu kebaikan. Begitu ya. Yang ketiga, dikabulkan segala pintanya. Jadi kalau kita apa hidup kita ini dalam tuntunannya itu kan karena doa ya. Doa kita. Berarti kita senantiasa dalam lindungannya. Ya, doa itu bukan cuma verbal ya. Kalau verbal itu level kedua itu. Saya lagi bikin levelitas ya. Kalau berdoa yang pertama itu levelitas yang pertama sering nuntut pada Allah. Sepertinya Allah itu kepala bagian untuk memenuhi segala hajatnya. Ya dia punya utang, dia doa pada Allah, dia mau lulus sekolah, mau apa dia mau ada kesusahan dan seterusnya. Itu level pertama itu. Kalau level kedua ya yang dia berverbal-verbal dengan kata-kata indah, merayu Allah dan seterusnya. Yang bagus itu adalah doa sebagai lifestyle, ya. Bahkan dia tidak pernah lagi meminta karena apa yang diberikan oleh Allah setiap saat, setiap detik bagi dia adalah keberlimpahan. Ya, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Tidak ada apapun yang diberikan oleh Allah apapun itu merupakan keberlimpahan, kecukupan. Sehingga tidak perlu lagi dia kadang-kadang berdoa gitu ya. Dan kalaupun dia berdoa, dia berdoa agar Allah membukakan hijabnya agar dia semakin dekat kepada Allah. Begitulah kurang lebih ya. Kemudian yang berikutnya adalah diberikan ujian. Nah, ini juga kita juga hanya kita yang bisa mengevaluasi
dan kita juga bisa merefleksikan diri kalau kita mendapatkan kesukaran, musibah, sesuatu yang tidak mengenakan, itu jangan-jangan juga adalah bukti cinta Allah pada kita. Gitu ya. Ujian itu adalah tali cinta yang Allah berikan kepada hambanya yang dia cintai. Ya, kalau para nabi sih tidak ada. Tidak ada nabi yang tidak menderita. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan tenggelamkan hamba tersebut ke dalam lembah penderitaan. Dan bagi seorang yang sudah mencintai Allah, sekali lagi, dia tidak terpengaruh pada dualitas. Karena permainan dunia ini uh, tidak mempengaruhinya ya. Nah, atau apapun juga kondisi yang dihadapi, dia akan gunakan sebagai sarana untuk melejitkan dirinya mendekat kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, husnul khotimah. Rasulullah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan jadikan dia beramal. Lalu dikatakan apa maksudnya dijadikan beramal? Beliau bersabda Allah memberikannya hidayah untuk beramal soleh sebelum meninggal. Sehingga orang yang berada di sekitarnya ridho padanya. Ini tanda-tanda husnul khotimah. Jadi menurut Imam Ali bin Abi Thalib itu hari terbaik bukan hari Jumat. Ya, hari terbaik itu adalah hari ketika saat itu kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Sebagaimana Imam Ali juga menyatakan bahwa bulan terbaik itu bukan bulan Ramadan. Bulan terbaik adalah pada saat bulan-bulan itu amal soleh kita, taubat kita lebih banyak diterima oleh Allah. Ya, jadi husnul khotimah ini menjadi dambaan kita. Salah satu untuk menggapai husnul khotimah atau wujud konkret dari orang yang akan mendapatkan husnul khotimah adalah mereka yang memiliki an-nafs al-mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Ini katanya menurut sebagian ulama yang akan dipanggil oleh pencabut nyawa ya, malaikat Israfil ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi yang harus kita kejar an-nafs al-mutmainnah dan potensi terbesar secara optimal akan kita dapatkan an-nafs al-mutmainnah ini pada bulan Ramadan. Karena ciri dari an-nafs al-mutmainnah adalah orang yang jiwanya tenang. Dan jiwa tenang hanya bisa lahir dari orang yang membangun koneksitas yang intensif dan masif pada Allah. Yang kedua, dia mampu menekan hawa nafsunya. Dia tidak tergoda lagi pada ego, keinginan, dan seterusnya. Dan ini memiliki peluang besar bagi kita di dalam bulan Ramadan. Dan terakhir, diberikan pemahaman terhadap agama. Jadi insya Allah nih bagi yang hadir di forum sesi kita kali ini mudah-mudahan tanda cinta Allah kepada kita. Karena secara ikhtiar ya, kalau kita ingin dicintai Allah ya kita bersegera ya, kita gandrung untuk dapat apa mendapatkan ilmu-ilmunya Allah. Nah, tapi dari secara hakikat itu datangnya dari Allah. Allah sedang mencintai kita. Karena itu Allah berikan kepada kita itu apa kesempatan, peluang, dorongan untuk menggapai ilmunya Allah. Ibnu Qayyim berkata bahwa segi keutamaan ilmu adalah Allah menafikan persamaan antara orang yang berilmu dengan selain mereka. Jadi tidak sama antara dua golongan manusia ini sebagaimana Allah meniadakan persamaan antara penghuni surga dan penghuni. Bayangkan itu. Orang yang berilmu dan yang tidak itu seperti penghuni surga dan neraka. Bahwa ilmu merupakan sebab yang menjadikan seorang hamba akan dimudahkan masuk ke surga. Sebagaimana kejahilan merupakan sebab yang menjadikan seorang tidak mendapatkan petunjuk dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Cukuplah, ini udah sering saya kutip ya. Goblok, bodoh itu haram. Sekali lagi haram. Allah murka pada hambanya yang tidak mempergunakan akalnya. Terakhir, ini bukan hadis. Ini kutipan dari Jalaluddin Rumi, ya penyair, filosof yang saya gandrung sekali nih dengan Rumi. Jadi saya mohon untuk diperkenankan mengutipnya. Tanda Allah jatuh cinta kepadamu adalah ketika cemburunya ditampakkannya dengan membuatmu patah hati pada dunia. Nah, jadi kalau kita belum patah hati pada dunia, nah itu berarti Allah belum menunjukkan cintanya. Gitu. Allah tuh maha pencemburu ya kawan. Sekali lagi, Allah maha pencemburu. Kalau di apa di dalam sirah Nabi, Allah tampakkan betul itu. Dia 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 panggil itu apa Abi Talib, political backing,
dia dia panggil ke rahmatullahnya ya, Adijah, financial and psychological backing. Allah tunjukkan betul kecemburuan itu. Menurut para ulama ya, sekali lagi ini para ulama, bukan bukan ayat atau hadis. Para ulama yang gandung pada sufi. Itu Allah sudah menunjukkan kecemburuannya. Dia tidak mau nabinya, hamba insan mulianya yang dia kasih itu punya backing-backing lain. Ya, Abi Talib maupun Khadijah dalam konteks ini. Bahkan dia mau mencari bantuan Nabi itu ke suku Sakif di mana? Di Taif itu harapannya dibuyarkan oleh Allah itu. Boro-boro dia mendapat dukungan, dia dapat sambitan, dia dapat dapat aniaya. Sehingga itulah Nabi berdoa, ya Allah, engkau mau dikemanakan aku? Aku tuh tidak peduli, asal engkau jangan marah padaku, gitu ya. Nah, kalau kita sudah patah hati pada dunia, nah itu tanda bahwa Allah sudah jatuh cinta pada kita. Allah sudah mulai kesengsem. Ya, kalau kita belum talak tiga pada dunia, kita masih baper pada hal yang duniawi, pencapaian-pencapaian kepuasan fisik, pujian-pujian dari orang dan seterusnya, maka kita belum mendapat tanda jatuh cinta dari Allah. Saya rasa itu, Iwan, barangkali ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Ini pengantar. Dan terakhir ya, kalau boleh nih saya 1 menit saja ya untuk mengikat lagi bahwa apa yang saya sampaikan itu berbagai jenis tauhid ada 5 bahkan ya tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid uluhiyah, bahkan ada tauhid asma wa sifat dan tauhid rahamutiyah. Itu kelima-limanya dia harus diintegrasikan. Dia tidak boleh salah satu saja. Dia harus diintegrasikan. Setidaknya yang tiga itu kalau kita menjadikan tauhidullah berbasis surat An-Nas. Tauhid tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah dan tauhid uluhiyah. Dia harus tiga-tiganya, tidak bisa tidak ya. Nah, tambahan itu asma wa sifat maupun rahabutiyah itu adalah yang untuk lebih mengikat lagi ya. Dia tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Semoga pemahaman kita tentang Allah ini yang saya harapkan ya. Sekali lagi ini saya harapkan bisa menambah wawasan, motivasi, inspirasi kita untuk setidaknya menjadi trigger bagi kita untuk lebih kita memiliki semangat menggali ilmu lagi ya untuk supaya lebih mengenal Allah. Saya rasa itu saya persilakan ya, Ikhwan Patah. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Indra Samsi atas materinya yang tentunya menyentuh dan juga memberikan masukan dan pelajaran berharga untuk kita semua. Dipersilahkan kepada sahabat rumah dakwah bagi yang ingin menanggapi, memberikan pertanyaan maupun memberikan saran atau kritiknya dari materi yang tadi disampaikan, kami persilahkan. Jika tidak melalui langsung ya, bisa juga melalui kolom chat. Dipersilakan sahabat rumah dakwah bagi yang ingin bertanya. Ya baik, mungkin sembari menunggu Pak Indra pertanyaan Ya, dari sahabat rumah dakwah. Ini tadi juga di kolom chat ada yang menyatakan ini, wah bagus juga Pak syairnya. Ya mungkin untuk kalangan yang belajar tasawuf, ya Rumi sudah menjadi seorang yang sangat masyhur yang sering kita dengar. Nah, nah ini karena kita apa namanya pertemuan terakhir Pak Indra, mungkin saya juga ingin bertanya Pak Indra. Nah ini pendekatan Rumi terhadap Tuhannya itu seperti apa Pak Indra? Yang Pak Indra baca gitu. pendekatan Rumi ya. Ya, ah Bukan cuma Rumi ya. Kalau kita melihat substansi para sufi dan dan ya sayangnya ya saya menyayangkan kalau pendekatan Islam kita tidak komprehensif seperti hadis Jibril itu ya. Melihatnya dari sisi akidah saja, dari fikih saja, tapi tidak dari segi ihsan. Nah, kalau yang tasawuf itu lebih pada ihsan.
Maka kalau kita melihatnya dari segi akidah, dari segi fikih, ya bahkan diharamkan ya yang namanya sufi ini. Rumi ya tidak 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 eh, lepas dari yang salah seorang filosof sufi yang diharamkan oleh para fuqaha itu ya gitu ya. Apalagi Syekhul Akbar, disebut Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Nah, saya menyebut Ibnu Arabi, kemudian Rumi, dan kalau di kalangan Syiah itu tempat kampusnya Aki Fatah ini. Saya juga agak kaget juga tuh Iwan Fatah tuh kuliah di sana. Namanya Mula Sadra. Di Sufi, di Sufi kalangan Syiah yang sangat terkenal itu adalah Mula Sadra. Nah, ini dimusuhi oleh para fukaha ya orang melihat Islam dari perspektif akidah. Padahal ini merupakan satu kesatuan yang harus diintegrasikan begitu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan dari pertanyaan Iwan Fatah adalah bahwa di dalam kaitannya dengan Allah, dia itu sudah menyatu dengan Allah. Jadi kalau tadi kita bicara levelitas, itu adalah dia tidak pernah berpikir lagi selain Allah gitu. Kalau syukur pun dia levelitas yang tertinggi. Kalau syukur kita kan kita bersyukur kalau kita dapat kebahagiaan, dapat harta, pangkat, jabatan, syukur gitu ya. Itu level terendah. Level kedua syukur kita adalah bukan cuma ketika kita mendapatkan kebahagiaan, harta, benda, pangkat, jabatan ya dan seterusnya ya. Tapi ketika dapat musibah pun kita bersyukur. Kalau Ikhwan dan Ukhti Fidin sudah eh, seperti itu level yang kedua. Belum yang tertinggi. Nah, yang tertinggi itu dia tidak terpengaruh lagi terhadap dualitas. Sekali lagi dualitas kehidupan dunia ini, penderitaan, kebahagiaan dia tidak lagi. Dan dia juga ketika beribadah tidak lagi pernah hitung-hitung pahala ya kayak kita. Kayak kita masih hitung pahala ini. Nggak ada lagi pikiran pahala. Ketika masuk ke Ramadan ini dia ya sekali lagi dia bukan seperti orang norak gitu. Norak tuh maksud saya kan karena dia beli baju tiap bulan, tiap hari. Kan hanya orang-orang yang beli baju baru ketika Lebaran aja. Ya, dia dia saum udah rutin, dia baca Quran udah rutin, dia tahajud sudah rutin. Tidak ada yang tidak bisa kita. Apalagi yang nisfu Saban itu ya. Ya kita sih kurang percaya ya di situ ya. Eh, aktivitas-aktivitas nisfu Saban itu bisa dilakukan pada bulan lain. Nah, begitu juga Ramadan sebetulnya ya. Tidak ada yang kita tidak bisa lakukan di bulan lain. Ya, apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Ya mungkin kalau kita tidak memaknai yang lain, Lailatul Qadar mungkin ya. Atau kolektivismenya kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Tapi apapun juga yang didapatkan di bulan Ramadan bisa kita dapatkan di bulan lain. Sehingga kata Nabi, kata Imam Ali bin Abi Thalib, bulan Ramadan itu bukan bulan terbaik. Bulan terbaik adalah bulan ketika kita senantiasa berada dalam zona produktivitas amal soleh. Itu bulan terbaik. Hari terbaik bukan hari Jumat, kata Imam Ali. Hari terbaik adalah ketika pada hari itu kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dan amal terbaik, kata Imam Ali, bukan sholat. Amal terbaik itu bukan sholat. Amal terbaik adalah amal yang diterima oleh Allah. Karena sholat dan juga ibadah ritual yang lain ya dilepeh sama Allah ya. Sekali lagi kita harus mempertanyakan itu ya. Kalau tidak berimplikasi, puluhan tahun kita sholat tapi tidak berimplikasi pada ketenangan, puluhan tahun kita saum tapi tidak berimplikasi pada ketenangan, kesucian dan kepedulian sosial. Makanya kita kejar nih Ramadan yang berkategori mabrur, yang itu memiliki efek holistik, bukan cuma ketika kita melaksanakan aktivitas menghidupkan Ramadan, tapi dia memiliki efek pasca Ramadan. Begitu. Nah, jadi jawaban saya, mohon maaf berpanjang, yaitu dia sudah menyatu dengan Allah, gitu ya. Menyatu dengan Allah, dengan kehendak Allah, sehingga dia itu fana. Dia tidak melihat dirinya lagi, gitu lah ya. Dia tidak melihat dirinya lagi. Ketika kita sudah tidak melihat dirinya kita lagi, bahwa kita ini hanya alat, sekali lagi alat dari Allah. Ya Allah, pakailah diriku ya untuk mengejawantahkan, untuk melaksanakan kehendakmu. Nah orang seperti ini tentu dia sudah menundukkan egonya. Nggak ada itu egonya itu.
Jadi ketika dia dapat apapun juga datangnya dari Allah, dia tidak pernah menilai. Nah, ini contoh tidak menilai. Ah, 1 juta nih cuman. Ah, gaji gue 4 juta nih. Tidak pernah menilai itu. Karena apapun yang datang dari Allah itu pasti keberlimpahan, pasti kebercukupan. Dia tidak pernah dia menilai. Begitu juga hubungannya dengan orang lain. Tidak ada. Dia tidak melihat apapun juga. Apapun juga yang dia hadapi, yang dia lihat itu kecuali itu adalah manifestasi wujud dari Allah. Begitulah tasawuf. Mungkin ya Iwan Fata bisa menambahkan Ya baik, sebagai sudah lulus kan dari Universitas Mula Sadra. masih proses, Dan masih proses Pak. Ya mungkin seperti itu Pak. Tapi yang tadi Ustadz sampaikan gitu terkait Syekhul Akbar, Ibnu Arabi. Mungkin di Indonesia juga banyak Ustadz ya, tokoh-tokoh tasawuf yang mana pemikiran-pemikirannya seperti yang tadi disampaikan terkait bagaimana kita apa namanya menyatukan diri kita. Nah, kalau bahasanya manunggaling kaula Gusti nanti takutnya digoreng atau yang lainnya atau konsep yang lebih kita sering dengar yaitu konsep wahdatul wujud. Bagaimana kita menyatukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran apa namanya para sufi maupun para tokoh-tokoh mengungkapkan kalimat-kalimat syatohat seperti ana al-haq ya, seperti sampai mereka tidak sedikit yang pada akhirnya dihukum gantung. Nah, mungkin seperti ini Pak Indra, yang menjadi pertanyaan dan menjadi stereotip kepada kaum sufi atau kaum tasawuf ini, ketika mereka terlalu asik, terlalu masgul dengan apa namanya cinta mereka kepada Tuhannya, tidak sedikit pandangan mau mereka melupakan kehidupan dunianya, Ustaz. Jadi mereka sibuk dengan Tuhannya, tetapi yang tadi Pak Indah sampaikan dan pertemuan kemarin sampaikan, tidak cukup kita hanya membangun hubungan transenden, tapi juga kita bagaimana membuat kehidupan kita memberikan kebermanfaatan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, mungkin untuk melanjutkan ini Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Ustaz, bagaimana agar cinta kita tidak terbagi atau memprioritaskan materialisme Ustaz? ya, jadi saya meneruskan Iwan Fata tadi ya. Eh, jadi jangan kira orang sufi itu yang kumuh itu sufi negatif itu. Yang Betul Ustaz. kumuh ya kan, dekil inde kumel, itu jenggotnya panjang, nggak terurus gitu. Itu bukan sufi ya. Dia sufi itu bisa berdasi, ya kan. Seorang sufi itu bisa gagah berani. Jadi orang sufi itu dekat pada Allah. Dia sendiri tapi tidak kesepian. Beda loh. Alone dengan loneliness itu beda ya. Sakit dengan menderita tuh lain. Pain dengan suffering lain. Jadi kalau orang sufi itu eh, dia tuh dia memang pain. Pain itu kalau kita misalnya eh, dilukai oleh orang, dihianati, ya kita eh, terjerembab di kesannya tuh kita miskin dan segala macam lah ya. Tapi tidak suffer kita, tidak menderita gitu. Kita dilukai orang, gitu ya, ngerti ya? Kita sendiri. Jadi kita bisa berzikir di tengah keramaian, ya kan? Bagi orang yang kerjanya Gojek, dia bisa berzikir gitu. Jadi eh, tidak dia sendiri tapi tidak kesepian gitu ya. Gitu, itu ya. Nah, sekarang untuk membedakan materialisme itu tadi saya bilang apapun. Jadi dia itu ketika dia mendapatkan apa yang merupakan anugerah misalnya harta, benda, anak dan seterusnya, itu sekali lagi hanyalah implikasi logis dari dia mengaktualisasikan kapasitas-kapasitas dirinya. Ya, kayak misalnya Iwan Fata guru, ya aktualisasinya ya dapat gaji gitu lah ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang punya kepintaran apa, jadi dia harus mengaktualisasikan dirinya dan implikasi dari aktualisasi itu ya. Tetapi dia tidak menjadikan itu sebagai tujuan. Tapi justru ya, justru kalau ada orang yang tidak mengejar dunia, dia dikejar-kejar dunia. Nah, bisa nggak seperti itu ya? Itu yang bukan cuma di dalam hukum Islam ya, di dalam prinsip Islam. Di dalam hal yang prinsip spiritualitas juga seperti itu. Kalau kita mengejar dunia seperti kita mengejar bayang-bayang, tidak akan mungkin kita mendapatkannya. Tapi kalau kita tinggalkan dunia, ya bayang-bayang, itulah yang akan mengejar kita.
Nah, kita bisa nggak gitu, tidak baper dengan dunia ini. Tapi yang kita lakukan apapun juga, dan ketika ada pencapaian dalam apapun juga yang kita lakukan sebagai aktualisasi diri, itu kita anggap sebagai bukan tujuan. Ya kalau kita naik pangkat, kita jadi harta banyak, dan seterusnya disukai orang, itu bukan tujuan. Itu hanyalah merupakan apa hiburan lah yang tidak akan menggoyangkan kita. Ya pujian dari orang tidak akan membuat kita terbang gitu. Seperti halnya juga penderitaan tidak akan membuat kita terjatuh karena kita hanya terikat, ya, mengikatkan diri hanya kepada uh, ridho Allah saja. Marah gak Allah pada kita, itu saja. Itu yang menjadi fokus terus. Bahkan surga pun tidak. Sekali lagi surga pun tidak. Kita tidak akan apa? Tidak tidak membuat kita apa? Ya nanti di akhirat juga bayangkan lah. Setiap detik mestinya kan kalau orang sudah mengingat Allah yang kita rindukan, tentu Dia aja yang kita cari. Ya, janji surga pun kita tidak terpesona, dan itu kita wujudkan di dunia ini. Tidak ada itu yang namanya hal-hal yang duniawi itu membuat kita menjadi tergetar gitu ya. Bahkan kita talak tiga kalau kata Imam Ali dan kata Jalaluddin Rumi, kita sudah patah hati pada dunia gitu. Gitu saya rasa. Nah, jadi sekali lagi jawaban yang singkat adalah kita orientasikan apapun yang kita miliki kepada mencari ridho Allah, senangnya Allah. Kalau harta yang kita miliki, mari kita manfaatkan. Nah, untuk itu kita harus cari ilmunya dong ya. Apa yang Allah kehendaki terhadap harta yang aku miliki? Itu ada, ya. Kita tidak boleh terlalu pelit, tidak tahu boleh juga terlalu mengulur. Tapi kalau kita sudah seperti kapasitas Nabi, kita ini hanya paralon aja, paralon aja kita ini, ya kan, yang dari Allah kita alirkan saja, begitu ya. Bahkan Nabi itu ketika teringat masih ada emas di rumahnya, ya dia bersegera pulang dari sholat itu. Dia tidak mau dia menyimpan dunia itu. Tapi itu tentu kapasitas Nabi ya. Nah, kalau kapasitas kita setidaknya kita akan keluarkan hak-hak Allah, hak-hak orang lain yang ada di dalam harta kita itu sebagaimana yang sudah disyariatkan. Tapi lebih dari itu tentunya kita juga akan memberikan ya. Karena apalagi yang kita cintai harta ya. Karena jelas tuh ayat ya lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum kamu sampai pada kebajikan yang paripurna. Jadi jangan kita berharap sampai pada kebajikan yang paripurna sebelum kita memberikan apa yang kita cinta. Jadi apa yang kita cinta itu kita berikan. Begitu. Jazakallah Ustadz, kita sudah di penghujung pertemuan kita. Mungkin saya berikan waktu 1 menit Ustadz untuk memberikan apa namanya nasihat, motivasi untuk kita semua dalam rangka semangat baik itu dalam kehidupan maupun dalam berdakwah. Tafadhol Ustadz. Ya, saya ingin sedikit saja ya, karena ini ada satu terminologi yang sudah berkembang setahun beberapa tahun terakhir ini adalah apa yang disebut dengan mindfulness itu. Mindfulness itu adalah kesadaran. Tetapi kesadaran ini sering ya yang saya baca, yang saya simak di medsos itu, TikTok, YouTube, itu memang dia berbasiskan agama Buddha ya. Maka ada istilah-istilah meditasi dan seterusnya. Mindfulness itu adalah kesadaran yang itu menuntut kita untuk istilahnya eh, teguh pada the present moment, pada saat ini, tidak terpengaruh pada pikiran eh, yang membawa kita ke masa lalu sehingga membawa kita pada penderitaan, atau pikiran yang membawa kita kepada masa depan sehingga membuat kita takut. Nah, itu kan kesadaran namanya itu. Jadi ini sangat bermanfaat eh, bagi orang-orang, bahkan mau menjadi apa ya, kegandrungan gitu ya. Karena ilmu ini betul-betul bisa ya meredam kita dari penderitaan hidup di dunia ini. Setidaknya masalah-masalah mental yang kita hadapi. Tetapi sesungguhnya di dalam agama kita ada yang disebut dengan kesadaran ilahi gitu. Inilah yang saya ingin kita memiliki dasar bahwa hendaknya kita senantiasa memiliki kesadaran ilahiyah yang itu hanya bisa didapat jika kita muraqabatullah, yaitu merasa diri kita diawasi oleh Allah.
Dan ini memiliki peluang 99,9% mestinya kita dapati ini ya di dalam bulan Ramadan. Kesadaran ilahiyah itu. Karena model ibadah saum di bulan Ramadan ini yang melandaskan pada keikhlasan itu memiliki peluang bagi kita untuk meraih muraqabatullah ini, kesadaran ilahiyah, yaitu kesadaran untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Nah, inilah sesungguhnya kesadaran ilahi yang di dalam istilah universal yang tadi saya bilang sedang gandrung, sedang mode itu, apa yang disebut dengan mindfulness itu. To keep being mindful. Kita berada di dalam kesadaran. Tetapi bagi kita kesadaran adalah kesadaran ilahi, yaitu kesadaran di mana Allah senantiasa hadir di dalam hidup kita sehingga kita menjadi apik waro penuh perhitungan di dalam melakukan apapun juga. Ya termasuk mengontrol hawa nafsu, ego, pikiran-pikiran dan seterusnya. Jadi saya rasa itu. Sementara untuk tauhid saya sudah sampaikan tadi supaya kita bisa mengintegrasikan tiga kategori tauhid berbasis Anas ditambah dua kategori lain tauhid asma wa sifat dan tauhid rahamutiyah yang mungkin belum kita kenal ya. Eh, Kategori baru bukan kategori baru sebenarnya dia mengikat kategori yang lain. Saya rasa itu, saya mohon maaf jika ada kesalahan selama 4 sesi ini dan hanya kepada Allah saja kita memohon perlindungan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Iwan Patah, boleh saya kesempatan Ya, Pak. untuk menyampaikan apa eh, apa ibadah saum di bulan Ramadan. Ya, saya mohon maaf jika saya memiliki kesalahan, khususnya kita ingin memasuki bulan Ramadan. Bagian dari persiapannya kan aspek ruhiyah nih, kita juga harus siapkan dan saya mohon keikhlasan dari Ikhwan Fiddin dan Ukhti Fiddin untuk memaafkan saya dan keluarga jika ada kesalahan. Itu. Baik, Ustadz, jazakallah khairan Ya, katsir. Ustaz. Alhamdulillah sudah selama 4 kali pertemuan kita Ya, Pak dengan Ustadz. Indra Samsi tentang edisi pemahaman tentang Allah. Semoga ilmu yang telah disampaikan memberikan manfaat dan juga memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Sahabat rumah dakwah yang Amin. ya, Amin. saksikan kembali dengan selesainya edisi pemahaman tentang Allah di bulan selanjutnya, di bulan Maret. Insya Allah kita akan masuk kepada edisi pemahaman tentang Rasul, yaitu tentang Ma'rifatul Rasul, yang insya Allah nanti akan disampaikan informasinya di kemudian. Untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Indra. Ya, saya mohon pamit ya. Ya, jazakallah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustaz. Yuk. Pamit juga ya, Pak Ta. Ya, terima Amin. kasih juga. Semangat, Terima semangat. kasih. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum.